Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Simpson sebagai pengerja di lingkungan Gereja Kemail Indonesia. Saya menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-93 tahun untuk Gereja Kemail Indonesia. Kiranya harapan dan semangat pemberitaan Injil dan semangat penjangkauan jiwa-jiwa serta pengajaran yang alkitabiah tetap menjadi warna Gereja Kemail Indonesia ke depan. Saudaraku, berbicara tentang Gereja Kemail Indonesia, hari ini Badan Pengurus Pusat mencanangkan atau menggagas suatu tema, di mana tema itu punya pengharapan yang besar bagi kita, baik sebagai warga maupun sebagai pengerja di lingkungan Gereja Kemail Indonesia, untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilandasi dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Tentu tema ini punya pengharapan yang besar untuk kita beritakan kepada siapapun. Harapan tentu kita mengharapkan Gereja Kemail Indonesia sebagai lembaga atau sebagai gereja yang Tuhan dirikan sendiri melalui para pionir atau founding father yang Tuhan taruh di dalam hati mereka untuk mendirikan lembaga Gereja Kemail Indonesia yang terpanggil untuk menjadi gereja yang menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan serta memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku, warga Gereja Kemail Indonesia secara khusus, dari tempat ini saya menyampaikan bahwa sebagai gereja Tuhan, tugas dan tanggung jawab panggilan ini bukan hanyalah milik segelintir orang, tetapi ini adalah panggilan kita bersama. Untuk itu, warna semangat para pendahulu yang sudah dikobarkan dan pada saat ini sudah hampir menyeluruh ke seluruh dunia dengan semangat api penginjilan. Hal itu pun tetap kita kobarkan dan terus kita sampaikan kepada dunia ini sampai Kristus Tuhan kita datang kembali. Berbicara tentang beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, Gereja Kemail Indonesia punya konsep yang luar biasa yang digagas oleh Albert Benjamin Simpson, yaitu tentang Injil 4 berganda. Lalu kalau kita menghubungkan dengan tema yaitu beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka hal ini sangat relevan dan sangat berhubungan erat antara poin-poin yang terkandung di dalam Injil 4 berganda. Di mana konsep itu berbicara tentang yang pertama, kalau berbicara perbuatan Tuhan yang ajaib, maka Albert Benjamin Simpson menggagas hal yang pertama itu salib. Salib adalah lambang atau simbol karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang dimana semua itu dia kerjakan atas inisiatif dan kasih Allah yang besar kepada setiap manusia. Ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang jauh lebih besar melebihi karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Di dalam karya keselamatan ini, di sana ada pengampunan,
Di sana ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, dan di sana ada pendamaian baik antara Allah dan manusia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, berbicara tentang beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang pertama tadi adalah karya keselamatan melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib yang didasari atas kasih Allah dan bukan karena kebaikan manusia. Yang kedua itu berbicara tentang bejana pembasuhan, bahwa kita sebagai orang berdosa, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kutuk dan hukuman dosa. Hanya oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib ini saja yang memberikan kepada kita pembasuhan dan pembaharuan dalam hidup kita, sehingga tadi kita yang manusia yang berdosa dikuduskan, disucikan, menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi dengan demikian, ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib yang harus kita beritakan kepada siapapun dan harus kita sampaikan, bahwa tidak ada perbuatan yang lebih besar yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini selain daripada apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Yang ketiga berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Di sana dijelaskan bahwa ada buli-buli minyak. Di sana berbicara tentang buli-buli minyak berhubungan kaitan dengan kuasa doa, di mana Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan baik secara jasmani, kesembuhan secara mental, spiritual kita juga Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Kalau kita melihat sepanjang pengajaran Tuhan Yesus, tatkala ia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, di sana ia banyak melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Di sana ia banyak melakukan kesembuhan, baik orang yang buta, orang pincang, bahkan orang mati dia bangkitkan. Artinya, pemberitaan perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu menjelaskan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang menyertai kita dan Allah yang membasuh dan menyembuhkan kita secara total dalam keadaan dunia yang pada saat ini bergelut dengan pandemi COVID-19. Ini menjadi suatu bencana besar dan suatu ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Tetapi hari ini kita mau memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, bahwa jauh lebih besar perbuatan Tuhan atas hidup kita dibanding situasi-situasi sulit yang kita alami pada saat ini. Bahwa Yesus dapat menyembuhkan kita, baik jiwa kita, baik jasmani kita, fisik kita, dapat Tuhan sembuhkan dengan kuasanya. Oleh karena itu, kita sebagai warga Gereja Kemenjil Indonesia, kita tidak boleh berpangku tangan, kita juga tidak boleh berdiam diri, tetap menjadi warga kerajaan Allah, tetap menjadi seorang murid Kristus yang berdiri di garis terdepan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui karya-karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap umat manusia. Yang terakhir, dijelaskan di sana berbicara tentang mahkota. Berbicara perbuatan Tuhan yang ajaib, kita akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan suatu hari nanti, suatu saat nanti, dia akan kembali untuk kedua kalinya sebagai Raja yang memberi hidup yang kekal kepada kita, dan juga sebagai Raja yang memerintah atas hidup kita, dan juga Raja yang menghakimi setiap umat manusia. Ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun di seluruh alam semesta ini. Perbuatan ini tidak dapat disamai dengan apapun yang oleh orang-orang besar, oleh orang-orang berpengaruh lakukan, tetapi perbuatan Tuhan jauh lebih ajaib dan lebih besar, bahwa ia adalah Allah Raja yang akan datang
Raja yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, Raja yang menyertai kita senantiasa, Raja yang memerintah dan berdaulat atas hidup kita, Raja yang juga akan nanti menghakimi dan memerintah kita sebagai umat-umatnya. Demikianlah sedikit harapan yang saya sampaikan kepada kita lewat momen ulang tahun Gereja Kemenjil Indonesia yang ke-93 tahun. Tentu kita punya harapan yang besar agar semangat kebersamaan, semangat persekutuan, semangat hubungan yang kita bangun dengan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah tetap kita siarkan, tetap kita tunaikan sebagai murid-murid Kristus yang punya tanggung jawab besar hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya menyampaikan Dirgahayu Gereja Kemenjil Indonesia yang ke-93 tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan segala zaman. Amin.